fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu kebanyakan yang direhabilitasi hanyalah bangunan fisik. Generasi pertama sebagai event organizer, generasi kedua sebagai kompetensi builder, dan generasi ketiga berperan sebagai center of excellence itu. Pak Ridwan, saya mau bertanya tentang bagaimana strategi dari PMI untuk menjaring relawan selama ini, karena pastinya PMI sudah punya jejaring relawan yang sangat kuat. Oke, hari ini kita akan banyak berdiskusi eh, tentang gambaran penguatan kapasitas relawan dalam kerja-kerja kemanusiaan yang selama ini sebenarnya sudah diimplementasikan oleh OMS atau LSM-LSM yang ada di Indonesia. Nah, siang hari ini kita akan eh, dipandu dan atau dimoderatori sama Mbak Nurul Purnamasari yang sudah hadir di sini. Halo Mbak Nurul, Halo, selamat siang, Mbak Wiwi, apa kabar? sehat, sehat. Mbak Nurul sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau gitu saya langsung aja mempersilahkan Mbak Nurul selaku moderator yang akan membawa acara kita pada siang hari ini. Mbak Nurul udah siap? Insya Allah siap lah. Oke, silahkan Mbak Nurul. Iya, terima kasih Mbak Wiwi. Selamat siang, kawan Lokadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Nah, di siang hari ini di tengah kita sudah hadir ada dua narasumber hebat kita. Ada Bang Adam Kurniawan dan Pak Ridwan S. Charman. Selamat siang Bang Adam dan Pak Ridwan. Apa kabar di sana? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya. Nah, saya perkenalkan dulu. Bang Adam ini adalah Kepala Divisi Pelibatan Publik Eksekutif Nasional Walhi yang sebelum beliau bertugas di Walhi, di Eknas Walhi, beliau adalah Direktur Eksekutif Balang Institute gitu. Betul Bang? Bang Adam betul ya? Betul. Betul sekali. Dan Pak Ridwan, beliau adalah Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat gitu. Dan beliau berdua akan berbagi pengalaman bagaimana Bang Adam dan Pak Ridwan memiliki pengalaman bagaimana menguatkan kapasitas para relawannya gitu. Nah, nanti pasti ada dua frame yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda antara Bang Adam dan Pak Ridwan gitu. Kalau saya membaca tugas yang diberikan kepada saya, Bang Adam siang ini akan menyampaikan tentang strategi penguatan kapasitas relawan sesuai konteks atau isu strategis organisasi gitu. Nanti Bang Adam akan eh, banyak menyampaikan pengalaman beliau, bagaimana strateginya gitu. Silahkan Bang Adam, punya waktu 25 menit, langsung aja deh. Terima kasih banyak pada teman-teman Pujiono Center dan Lokadaya yang memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman semua. Teman-teman, saya Adam Kurniawan, sekarang sebagai tim leader pelibatan publik di Eksekutif Nasional Walhi. Nah, saya diminta untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana memberikan penguatan kapasitas kepada relawan-relawan Walhi yang dalam waktu tertentu juga ikut terlibat sebagai relawan bencana di banyak tempat di Indonesia. Sebelumnya, saya akan kasih perspektif dulu bagaimana Walhi memandang gugusan Pulau-Pulau Nusantara ini karena ini akan ada hubungannya dengan bencana. Saya pikir semua orang sudah tahu bahwa kita ini terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, kemudian di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang tidak banyak dipelajari di sekolah-sekolah dasar sebenarnya kita juga diapit oleh tiga lempeng, Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, serta kita dilalui oleh Sirkum Pasifik, Mediterania. Nah, itu membuat negara kita, gugusan pulau-pulau Nusantara ini berada di jalur gunung api, serta berada di jalur gempa vulkanik dan tektonik. Nah, sehingga tidak heran kalau Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia, teman-teman. Itu salah satu pokok pikiran Walhi dalam mengajak relawan untuk turut serta memastikan kelestarian lingkungan dalam rangka meminimalisir bencana yang potensial terjadi di Indonesia. Kemudian sebenarnya kita juga punya
bentang alam yang secara bentang alam yang sangat beragam gitu, lanskap ekologisnya sangat berbeda-beda gitu. Kita punya laut yang luasnya lebih dari 3.000, sorry, 3 juta kilometer persegi, punya 17.000 pulau, punya kawasan hutan yang tersisa 120 juta hektar, dan punya luas daratan 1 juta kilometer. Kemudian kita punya bentang alam esensial, kita punya kars 15,4 juta hektar, punya gambut 22,5 juta hektar, punya mangrove 3 juta hektar sekarang yang tersisa. Kemudian kita juga ada 5.000 danau. Nah, itu membuat Indonesia menjadi negara dengan tingkat keragaman biodiversitas tertinggi di dunia. Kalau di darat kita nomor urut 2, yang pertama Brasil, yang kedua Indonesia. Tapi kalau digabung dengan laut, maka kita menjadi nomor 1, teman-teman. Nah, lanskap ekologis yang beragam tadi juga itu membuat penduduk Indonesia ini tuh terbagi dalam beragam suku bangsa dengan membangun ciri khas peradaban yang berbeda-beda. Paling tidak Kementerian Pendidikan mencatat ada 1.340 suku di Indonesia dengan 718 bahasa, teman-teman sekalian. Kemudian ada 7 aksara yang telah didigitalisasi ke dalam Unicode. Saya tidak dapat data aja, sebenarnya kita punya beberapa aksara lokal. Tapi yang didigitalisasi oleh Unicode sudah ada 7. Nah, kemudian bagaimana cara penduduk tadi, beragam suku-suku tadi, mengolah sumber daya alamnya? Ya kita bisa, saya ambil contoh karena Pulau Bali sangat terkenal sebagai pusat wisata. Di sana ada sistem irigasi pertanian disebut Subak. Itu menjadi salah satu warisan UNESCO. Subak adalah budaya pertani yang mengedepankan gotong royong, pelestarian lingkungan, serta pengetahuan musim, angin, dan pengendalian hama yang dibungkus dengan kepercayaan memuliakan alam. Secara tradisional, seperti Subak inilah corak pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sayangnya eh, perkembangan teknologi dan perkembangan peradaban manusia itu membuat relasi antara manusia dengan alam, dengan sumber daya alamnya, itu tidak lagi dikelola secara tradisional. Kalau dia dikelola secara tradisional, maka dia akan ada keseimbangan antara alam, lingkungan, dengan sistem sosialnya. Tapi terkini alam menjadi objek yang dieksploitasi sebesar-besarnya ya untuk mencapai hal-hal tertentu yang dianggap relevan dengan peradaban saat ini. Nah, Walhi mencatat seperti ini, lahan-lahan di Indonesia sudah dikuasai oleh sebagian besar konsesi perusahaan swasta. Kita bisa lihat di sini ada IUP, ada HGU dan lain sebagainya. Apa dampaknya bagi lingkungan? Ah, Sebenarnya secara ekonomi, penguasaan sumber daya alam tadi yang sangat luas itu menyebabkan ada jajaran orang terkaya di Indonesia yang digambar 50, 10 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya gila-gilaan, tapi dampaknya karena kehidupan itu, karena sumber daya alam itu berpusat pada segelintir orang, kalau diakumulasi, harta 40 orang terkaya di Indonesia itu dapat mencukupi kebutuhan beras 1,3 miliar orang selama setahun. Ibu bapak sekalian. Selanjutnya, eh, kalau diperbandingkan harta orang 40 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan harta 60 juta orang miskin, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana mereka cara memperoleh kekayaan tersebut? Ya dengan cara mengeksploitasi lahan sebesar-besarnya. Kita bisa lihat di Sumatera dan Kalimantan mereka em, mengeringkan gambut untuk ditanam sawit. Mereka menggali bongkahan tanah yang sangat besar untuk dijadikan tambang. Seperti ini kira-kira gambarnya bisa dilihat. Begitu cara mereka mengelola sumber daya alam. Ini kalau kita lihat di Kalimantan, lihat di permukaan citra satelit 1950-an, hutan kita masih seperti ini, tahun 2020 sudah habis seperti ini. Akibatnya, kalau menurut catatan BNPB, pada tahun 2022, itu terjadi 1.945 kali bencana. Korbannya tercatat ada 2,4 juta orang, ya di antaranya ada yang meninggal, luka-luka, serta harus mengungsi ke tempat yang lebih layak.
teman-teman sekalian. Walhi menggarisbawahi bahwa bencana di Indonesia itu tidak semuanya murni bersifat bencana alam tadi seperti yang dikategorikan oleh eh, moderator, tapi sebagian besar itu berasal dari kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Misalnya, hampir setiap tahun pada saat musim kemarau kita mengalami bencana eh, asap yang diakibatkan oleh karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, yaitu karena kesalahan penanganan gambut, teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana Walhi merespon bencana-bencana tersebut? Walhi itu ada di 28 eksekutif daerah, kemudian, sorry, ini salah nih, bukan 28 lembaga. Kemudian memiliki 504 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kerja-kerjanya sebagian besar melakukan advokasi sumber daya alam. Jadi Walhi melihat bahwa masyarakat lokal lah yang seharusnya menjadi subjek dalam pengelolaan sumber daya alam karena mereka yang punya pengalaman panjang bagaimana sumber daya alam itu dikelola secara arif sehingga dia bisa berkelanjutan. Tidak harus mengeringkan gambut, tidak harus menghabiskan hutan agar keselamatan rakyat atau keselamatan keselamatan warga itu bisa terjamin. Seperti itu kira-kira cara pandang Walhi. Dengan demikian, Walhi berharap seluruh komponen anggotanya serta eksekutif daerah bisa bersama-sama ikut merespon gejala gejala alam yang terjadi di seluruh Indonesia. Misalnya pada saat terjadi, ini yang paling besar ya, pada saat terjadi bencana di Palu ya, Walhi bersama anggotanya membentuk koalisi masyarakat sipil, kemudian membuka posko Sulteng Bergerak, kemudian memobilisasi seluruh relawan di Indonesia untuk ikut terlibat dalam menangani bencana di Sulawesi Tengah. Kebetulan Walhi itu punya 60, sorry. Ya, 60-an lembaga anggota yang berasal dari Mapala. Jadi Walhi sebenarnya tidak punya kesulitan dalam memobilisasi relawan apabila terjadi bencana alam. Ya, kita sisa mengontak simpul-simpul anggota yang bergerak di bidang kepecinta alaman dan sebagian juga itu bergerak di bidang kebencanaan. Ada beberapa di Sulawesi, kalau di Sulawesi Tengah itu ada ROA, Relawan Orang dan Alam. Di Sulsel juga ada beberapa anggotanya yang konsen pada isu-isu kebencanaan, teman-teman sekalian. Respon lainnya, ini yang standar dilakukan adalah ya buka posko-posko untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, lalu disalurkan ke lokasi bencana, teman-teman sekalian. Lalu ada juga yang spesifik, ya misalnya penanganan anak dalam masa tanggap darurat, itu juga dilakukan. Jadi di Walhi itu ada manajer kebencanaan namanya Melva Rahab atau Memeng, ini dia. Jadi dia yang lebih spesifik menangani isu-isu kebencanaan tadi. Sementara saya di public engagement itu lebih banyak berkegiatan, bekerja, memastikan simpul-simpul relawan ini bisa saling terhubung, kemudian bisa melakukan mobilisasi relawan dan penguatan kapasitas relawan pada saat-saat dibutuhkan. Nah, kalau dalam siklus penanganan bencana, kita tahu bahwa di bencana itu ya ada tanggap darurat, ada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, ada masa pencegahan dan mitigasi, dan ada pembangunan kesiapsiagaan. Di masa kesiapsiagaan ini kan dibangun rencana kontingensi ya, kalau tidak salah namanya. Mungkin pembicara selanjutnya akan lebih paham soal ini. Tapi yang saya mau sampaikan, kekeliruan pemerintah saat ini pada saat fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu, kebanyakan yang direhabilitasi hanyalah bangunan fisik. Misalnya ada rumah yang rubuh, jembatan yang rusak. Nah, sementara Walhi melihat fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu yang paling penting dikerjakan juga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi bentang alam yang rusak, yang misalnya sering menyebabkan banjir. Seperti misalnya Kalbar dan Kalteng yang tahun lalu banjir besar dan tahun ini juga sudah mengalami banjir. Itu banjirnya kan diakibatkan oleh daerah tangkapan air di hulu yang sebelumnya adalah hutan alam, itu kemudian berganti menjadi kebun sawit. Itu menyebabkan Kalteng dan Kalbar itu menjadi langganan banjir. Lalu bagaimana cara pandang Walhi dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi tadi?
Nah, ya Walhi melihat corak perekonomian atau corak pengolahan sumber daya alam yang tadi saya jelaskan sejak awal dengan ambil contoh kasus di Bali, itu harus mendapatkan penguatan, perlindungan, dan bahkan mendapatkan dukungan untuk berkembang lebih jauh dari pemerintah. Contoh misalnya seperti ini. Lanskap ekologis di Indonesia ini kan sangat beragam. Di Jawa banyak gunung api, di Sulawesi ada gugusan kars, di NTT ada padang sapana, padang rumput yang sangat luas. Nah, sebenarnya itu bisa saling terhubung. Di Sulawesi misalnya yang ada kars, kars itu menjadi sistem penyimpanan air terbaik, sehingga Sulawesi Selatan menjadi salah satu lumbung beras terbesar di Indonesia. Nah, lalu di NTT itu di Sumba itu ada sapana yang menyebabkan dia menjadi salah satu pemasok ternak. Orang-orang Sumba itu kalau pelihara ternak, dia tidak perlu membuat kandang, tidak capek memberi makan pada ternaknya, dia lepas liarkan saja, nanti saat dibutuhkan baru dia pergi tangkap. Sehingga terjadilah interaksi antara Sulawesi Selatan dan NTT. Kebetulan di kampung saya itu pelabuhan tradisionalnya. Jadi orang Sulsel berlayar ke NTT, pedagang Bugis Makassar itu menggunakan perahu pinisi yang dibuat di Bulukumba membawa beras, lalu pulangnya membawa kerbau, kuda, sapi, dan kambing. Orang Toraja kita tahu pada satu upacara dia butuh banyak kerbau, maka kerbaunya dijual di Toraja. Ada satu kabupaten di sana namanya Jeneponto yang sebagian besar penduduknya itu hanya suka daging kuda, ya kudanya banyak dikonsumsi oleh orang Jeneponto. Ini menunjukkan keragaman lanskap ekologis tadi itu sebenarnya bisa saling terhubung secara ekonomi antara satu pulau dan pulau yang lainnya. Nah, kesalahan pemerintah, keragaman lanskap ekologis ini justru dihancurkan dengan cara pandang ekonomi bahwa semuanya harus jadi sawit. Karena sawit lah yang menurut pemerintah secara ekonomi sumbangsinya lebih besar. Padahal kalau mau dihitung dengan baik tidak selalu seperti itu. Nah, kemudian Walhi juga melihat bahwa pengolahan sumber daya alam itu harus berdimensi pemulihan sosial ekologis. Di beberapa tempat yang didampingi oleh Walhi, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu, itu kita berhasil memulihkan hutan yang rusak akibat ditinggalkan oleh perusahaan yang memegang HPH atau HTI, teman-teman sekalian. Kemudian salah satu cara untuk merekonstruksi itu adalah dengan memperkuat ekonomi lokal, menempatkan ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan. Tidak harus berorientasi ekspor seperti sawit dan tambang, tapi bagaimana komoditi lokal, tanaman lokal itu bisa menjadi sumber pendapatan utama warga yang tidak perlu bergantung pada industri besar sehingga membutuhkan lahan yang sangat banyak seperti itu. Nah, kemudian khasanah pengetahuan tadilah yang oleh Walhi itu disebarluaskan melalui satu program namanya Akademi Ekologi. Jadi tulang punggung mobilisasi relawan dan penguatan kapasitas relawan di Walhi itu dibungkus dalam satu program namanya Akademi Ekologi. Akademi Ekologi ini itu punya target yang cukup ambisius. Di tahun 2045 nanti diharapkan ada 8 juta orang terpapar. Dari 8 juta orang yang terpapar, pendidikan akademi ekologi ini, Walhi kemudian menargetkan sebagiannya itu bisa terlibat menjadi relawan kebencanaan, sebagiannya lagi bisa terlibat menjadi relawan yang terus mengusung pemulihan lingkungan dengan praktek-praktek ekonomi yang kami sebut ekonomi Nusantara, teman-teman. Oh iya, yang paling penting diajarkan dalam akademi ekologi tadi adalah hak atas lingkungan. Pikirannya sederhana. Indonesia ini adalah gugusan pulau-pulau yang sangat rentan terhadap bencana alam. Mestinya kita mengikuti tradisi leluhur yang hidup dengan mengetahui gejala-gejala alam, yang hidup dengan memahami bahwa cara mengelola sumber daya alam agar dia tidak berbalik menjadi bencana adalah dengan mengandalkan kearifan, pengetahuan yang tumbuh bersama alam. Nah, tapi kan yang terjadi saat ini terbalik. Kita dipaksa beradaptasi dengan bencana. Bencana yang justru disebabkan oleh corak pengolahan sumber daya alam yang diseragamkan tadi. Semua kota-kota besar itu menjadi sesak oleh gedung-gedung, oleh pabrik-pabrik, sehingga Jakarta menjadi polusinya nomor satu di dunia, polusi udaranya. Kemudian lahan gambut, hutan tropis, sapana, itu semuanya dijadikan kebun sawit. Sehingga sekarang Indonesia memiliki kebun sawit terluas di dunia 24 juta hektar. Nah, sebenarnya kita punya hak
untuk hidup lebih sehat tidak berdampingan dengan hal-hal seperti tadi. Nah, ini kira-kira grafik aktivitas Akademi Ekologi tadi bekerja sama dengan pondok pesantren, bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bekerja sama dengan organisasi-organisasi mahasiswa. Walhi percaya masa depan itu selalu di tangan orang muda. Makanya Akademi Ekologi diharapkan menjadi tulang punggung yang memastikan bahwa orang-orang muda di Indonesia terbangun selama semangatnya untuk bekerja dengan semangat kerelawanan, tidak hanya pada saat terjadi bencana, tapi juga bekerja memastikan bahwa aktivitas pengolahan sumber daya alam itu tidak berkorelasi positif dengan kebencanaan. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Iya, terima kasih Bang Adam. Wah, tepat waktu 25 menit. Sip, sip. Ya, kawan Lokadaya, tadi yang dipaparkan oleh Bang Adam selama 20 menit, kurang lebih 20-25 menit tadi, banyak hal yang tentu bisa kita gali lebih banyak gitu ya. Sehingga kawan-kawan Lokadaya yang hari ini bergabung bisa menyimpan dulu pertanyaannya, bisa menyimpan dulu penasarannya. Nanti kita akan buka di sesi pertanyaan. Sekarang kita akan bergeser kepada Pak Ridwan gitu. Jadi dari Jakarta kita akan ke Mesir. Siang ini Pak Ridwan akan bergabung dari Mesir dan akan memaparkan atau menyampaikan tentang bagaimana pengalaman PMI Pusat mengelola Pusdiklat untuk penguatan kapasitas relawan bencana. Ini mungkin nanti dari paparan Pak Ridwan ini bisa kita duplikasi di organisasi-organisasi kita gitu. Silahkan teman-teman menyimak dengan baik. Silahkan teman-teman kemudian mencatat kalau perlu mencatat gitu. Dan saat ini Pak Ridwan dari Kairo sudah siap untuk berbagi dengan kawan-kawan. Pak Ridwan, silahkan waktu dan tempat untuk Anda 25 menit dari sekarang. Siap. Terima kasih Mbak Nurul. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, saya ini sebenarnya juga di sini relawan juga lah ya. Secara dulu saya adalah seorang relawan juga di kampus dan kemudian seiring waktu, kemudian banyak ada kepercayaan-kepercayaan yang akhirnya nempel ke saya gitu ya dalam kaitannya dengan kebencanaan. Bapak Ibu sekalian, jadi langsung saja bahwa tadi pasti sangat berkaitan dengan narasumber sebelumnya bahwa memang bencana ini seiring tahun terjadi peningkatan ya. Kalau tadi ada kutipan lokal dari BNPB, kalau ya sekarang kami merujuk juga dari beberapa globalnya seperti apa, bahwa ternyata juga memang dari World Disaster Report juga bahwa dalam kurun tahun 10 tahun terakhir ini 83% lah kejadiannya itu memang bencana alam, non alam itu juga sangat signifikan gitu ya. Dan ini berdampak lebih kepada 1,7 miliar orang secara dunia ya. Artinya ini cukup masif. Apakah ini sebagai sebuah event yang signifikan ataupun event-event yang lain yang umumnya ini dicatat lebih kepada event yang lebih dari 100 orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan relawan dan OMS dan lain, maka saya pikir ini juga sama halnya dengan apa yang ada di Palang Merah Indonesia gitu ya, bahwa organisasi kita secara umum kita butuh apa ya untuk menjawab sebuah tantangan gitu. Tantangannya apa sih gitu ya? Tantangan bahwa kita dituntut untuk relawan itu juga tetap dituntut untuk kompeten dari sisi yang ada gitu ya. Kemudian juga bagaimana kualitasnya layanan juga menjadi challenge kita. Apalagi kalau kita sekarang ini dengan perkembangan IT dan lain, governance dan lain, kita juga tantangan tersendiri, citra, reputasi dan lain-lain. Dan saya pikir yang terlebih adalah mandat kepada organisasi kita masing-masing. Kira-kira kita akan kemana visinya dan seperti apa gitu. Dan untuk itu semua pasti kita butuh sebuah SDM, sebuah relawan, staff ataupun pengurusnya gitu ya menjadi
satu di antara sekian banyak tuntutan yang harus kita coba urai dan harus kita coba pastikan bahwa kita bisa mampu untuk sampai ke sana. Dan dari sisi internal juga pasti ada ya, bahwa sumber daya yang terbatas. Karena kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks-konteks bencana, apalagi darurat gitu ya, dan pemulihan. Darurat di Palu, di Lombok, itu bagaimana dalam waktu yang singkat, semua sumber daya yang kita miliki harus bisa terkonsentrasi di satu titik, kira-kira seperti itu. Dan ini juga sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya. Dan dalam webinar ini sangat baik ketika pemetaan bahwa organisasi A spesialis dalam satu bidang ini, kemudian organisasi B spesialis dalam lingkungan, spesialis dalam livelihood, spesialis dalam apapun, ini menjadi nilai tambah sebenarnya bagi kita semua, dan tentunya juga value-value yang kita pegang gitu ya dari semua yang ada, dan juga pasti yang ujungnya adalah bagaimana akuntabilitas kita sebagai organisasi ini bisa makin tinggi dan makin baik lah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bagaimana sih dengan PMI gitu ya? Kalau di PMI saat ini kami mencoba untuk mengawal atau bersiap dalam kaitannya dengan tantangan dan lain-lain. Seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa kita percaya memang betul kaum muda sebagai agen perubahan gitu ya. Dan teman-teman yang ada di sini juga yang telah mengalokasikan waktunya, saya pikir ini juga menjadi salah satu motor penggerak gitu ya. Di PMI sendiri tercatat kalau kami ada beberapa level kaitannya dengan relawan gitu ya. Ya minimal dalam tingkat remaja gitu ya, kita ada sekitar 390.000 gitu ya. Dan ini terkait usia-usia sekolah. Dalam konteks ini, maka yang PMI lakukan lebih kepada pembangunan karakter gitu ya. Bagaimana relawan-relawan di tingkat sekolah ini, ya mereka harus mengenyam pendidikan yang layak, dan tapi di sisi lain juga bagaimana pengembangan karakter di setiap organisasi itu mampu digalakkan. Dan kedua, organisasi kami juga ada Korps Sukarela gitu ya, di mana ini umurnya mungkin lebih dari 18 ke 35, ataupun juga tenaga sukarela gitu ya, yang biasanya di atas 35 tahun gitu. TSR kita menyebutnya, kurang lebih ada 1,3 juta. Dan semua sumber daya ini ya alhamdulillah bisa sewaktu-waktu kami gerakan ketika terjadi bencana di beberapa wilayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya frame gitu ya, bagaimana PMI mencoba membangun relawan yang berkarakter, kira-kira seperti itu. Ada prinsip di bawahnya, kalau kita lihat itu ada prinsip palang merah dan bulan sabit merah, ya ada kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan, kode perilaku itu sudah ada semua secara basic. Kemudian juga ujungnya adalah beberapa layanan apa yang akan kita kasih gitu ya. Kalau secara undang-undang ada bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, gangguan keamanan lainnya gitu ya, atau juga donor darah, atau juga penyebaran luasan dan lain. Dan salah satu tugasnya yaitu membantu dalam sisi musibah dan atau bencana, baik di dalam dan juga di luar negeri. Dan saya pikir layanan kesehatan dan sosial juga menjadi mandat kami, tentunya sama dengan mandat teman-teman semua. Nah, ujungnya adalah bahwa pendidikan dan pelatihan itu yang akan kita lakukan, pasti kita ingin membangun bahwa sumber daya manusianya itu menjadi sumber daya yang memiliki karakter, kemudian unggul, profesional, dan juga kompeten. Nah, ini memang tidak mudah gitu ya, makanya ada beberapa fungsi-fungsi di kita yang memang kami coba dedikasikan untuk bisa membawa relawan ini sampai kepada tujuan yang dimaksudkan. Jadi beberapa tugas dari teman-teman diklat, ya kurang lebihnya mereka akan secara teknis memandu bagaimana sebuah
pendidikan dan pelatihan ini bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Di Diklat sendiri, sebenarnya PMI ini karena umurnya juga sudah senior kira-kira gitu ya, semenjak zaman kemerdekaan. Nah, jadi ada sebuah metamorfosis gitu ya dari lembaga kami. Mungkin yang tadinya dulu bahwa Diklat itu berfungsi hanya sebagai menerima usulan atau membuat kalender pelatihan dan lain, kami coba untuk step by step juga melihat inovasi ini sebagai sebuah langkah yang cukup baik. Ada tipe C, kemudian tipe B, tipe A gitu ya. Tapi ujungnya adalah bagaimana ini bisa uh, memastikan kualitas-kualitas dari semua relawan yang kita bawa itu menjadi dengan baik, dengan tentunya penyediaan sarana dan fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan juga menjadi baik. Mengutip dari satu gambaran bahwa apa yang harus dilakukan ketika pelatihan gitu ya, ataupun bagaimana apa yang melatari belakangnya sebuah pelatihan ataupun apa namanya pengetahuan gitu ya yang harus kita lakukan dari NU ini 2002. Jadi memang pertama kaitan sama perundang-undangan, kemudian ada keterampilan dasar apa yang ingin kita dapatkan gitu ya. Kemudian juga mungkin kalaupun sudah dapat kinerja, bagaimana kinerja kita, apakah buruk, baik, atau memang sudah baik. Dan ada teknologi, permintaan pelanggan gitu ya, atau ya, kalau kami kan pelanggannya siapa sih? Pelanggan PMI ya, biasanya di rumah sakit, donor darah, ataupun di wilayah bencana, dan itu menjadi pelanggan kami. Kemudian juga produk yang baru, juga standar yang tinggi gitu ya, selain dengan pekerjaan baru. Dan ini semua dalam proses pelatihan, dan pasti siapa yang akan dilatih dan lain itu akan merujuk kepada hasil yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kami menyebutnya mungkin karakter ya, bagaimana tadi kepribadian ini dibangun yang berhubungan dengan agar supaya kesadaran dan juga kepercayaan diri relawan ini bisa dan hingga membangun kesadaran dan perilaku. Dan semua ini dimulai dari mana gitu ya? Kami mencoba memulainya ini dari tingkat paling bawah sebenarnya, dari sisi kabupaten kota. Makanya di PMI semua proses rekrutmen secara umum, relawan, kemudian juga pendidikan dasar, itu nanti akan ada di tingkat kabupaten kota gitu. Sementara jenjang selanjutnya mungkin di provinsi ataupun di pusat akan ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih kepada spesialis, dan ini akan juga menambah hasanah keterampilan mereka, pengetahuan, dan tentunya sikap yang dituntut oleh organisasi kita ini. Nah, di PMI ada beberapa tools gitu ya, dan bagaimana dari sisi karakter yang diharapkan, kemudian juga ya mau tidak mau karena kita adalah organisasi yang kemanusiaan gitu ya. Jadi sifat humanis ini harus lebih diunggulkan daripada yang lain karena justru ini adalah salah satu value yang kita harapkan. Tapi dari sisi lain kita juga harus memiliki kompetensi yang cukup gitu ya. Minimal adalah dasar gitu ya. Syukur-syukur kita bisa maju ke dalam teknis yang lain, apakah itu sifatnya manajerial ataupun spesialisasi di bidang kemanusiaan ini. Nah, inilah yang nanti akan kita kemas, kita coba untuk dari mana ini bisa berjalan dan menuju ke mana gitu. Nah, dari sisi kerangka gitu ya, kalau di PMI kita coba seperti ini. Jadi bagaimana mengharapkan resource gitu ya atau sumber daya manusia yang baik. Dimulai dari kabupaten kota, semua SDM PMI itu sudah terregister dalam satu aplikasi Siamo gitu. Karena ini diambil dari satu aplikasi staff, dan kemudian ada relawan di sana, ada staff di sana, ada termasuk juga pengurusnya gitu ya.
karena semua penugasan nanti akan muncul dari sini. Jadi Siamo ini salah satu platform yang dikembangkan oleh PMI, kayak termasuk saya juga akan ada di sana gitu ya. Kemudian teman-teman relawan yang lebih dari 400.000 untuk kebencanaan itu juga akan ada di sana. Nah, dari sini kemudian eh, beragam lah cara pembinaan dan juga pendidikannya gitu ya. Apakah itu eh, orientasi ya. Orientasi biasanya dilakukan kepada level-level manajerial ataupun pengurus. Mereka akan mendapatkan orientasi kepala merahan dan tentunya layanan. Tapi di sisi lain untuk staf dan relawan maka akan ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal ataupun non formal, dan pembinaan teknis, job atau on job training dalam konteks bencana kadang-kadang sering ini dilakukan, dan juga di pelatihan-pelatihan yang sifatnya rutinan ataupun tahunan dan lain. Jadi dari sini ketika semua telah dilakukan, dilewati, maka akan ada ya uji kompetensi. Ketika itu bisa juga dilanjutkan dengan mobilisasi dan lain-lain, termasuk juga layanan kemanusiaan hingga semua program bisa berkelanjutan. Kemudian dari sisi ini sebenarnya karena kami sadar bahwa Indonesia itu sangat luas gitu ya, dan ini sangat terbentang luas gitu ya, dan tidak mungkin dengan sumber daya misalnya yang hanya kami miliki di tingkat pusat gitu ya, kami bisa mengcover semuanya. Maka dalam konteks itu kemudian pembagian wilayah ataupun inovasi-inovasi dari PMI, bagaimana semua terpapar dengan informasi pelatihan online, maka inovasi ini dikeluarkan ataupun ditelurkan oleh teman-teman. Jadi semua staf, semua tenaga sukarela, semua korps sukarela, semua relawan itu berhak memiliki akses kepada materi pembelajaran yang sifatnya umum dan juga gerakan. Jadi ini sudah dibuat gitu ya dalam versi online-nya. Uh, jadi semua orang mungkin yang akan masuk dalam pelatihan spesialis tertentu atau manajemen, maka dia akan lewat apa ya, e-learning ini. Jadi di sana kemudian teman-teman ketika kita melewati dalam konteks yang sifatnya umum, akan ada pelatihan primer, pelatihan teknis manajemen, administrasi misalnya, atau data dan informasi, atau dan lain-lain, ataupun layanan ya, yang itu sifatnya kedaruratan. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Nurul, bahwa memang ketika kita ngomong kedaruratan ini tidak hanya sifatnya bencana alam gitu ya, bahwa kemarin pandemi juga kalau kita sadar bahwa itu memporak-porandakan semua sektor, apakah itu dari sisi ekonomi, dari sisi korban jiwa, dari sisi banyak lah ya. Jadi dalam konteks ini PMI juga menambahkan misalnya bagaimana surveillance berbasis masyarakat itu bisa dilakukan gitu. Saya pikir melalui inovasi-inovasi kecil ini bahwa PMI memungkinkan untuk mengeskalasi baik itu bencana yang sifatnya alam dan juga non alam, dan melalui pelatihan yang bisa menjangkau masyarakat tentunya ataupun relawan di tingkat desa, kita menyebutnya ada sibat dan lain, siaga bencana berbasis masyarakat dan lain, itu juga bisa lebih optimal gitu ya, dan ujungnya mereka akan kami fungsikan sebagai garda terdepan untuk bisa dilakukan mobilisasi dan juga layanan kemanusiaan lain-lainnya. Nah, beberapa platform media belajar digital ini sudah kita lakukan, dan alhamdulillah lah ya, ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman relawan, apakah itu tadi yang sifatnya PMR ataupun KSR atau TSR, semua terlibat dengan baik dan bisa melihat kemudian mencoba pengetahuan mereka di sini, dan ini merupakan media belajar yang
menurut hemat kami sangat efektif untuk bisa dilakukan oleh uh, teman-teman relawan untuk bisa menjangkau mereka yang cukup luas gitu. Nah, ini beberapa apa ya media belajar digital yang memang sudah tersedia gitu ya dari sisi PMI. Pertama ada kompetensi dasar, pasti yang tadi yang saya sebut bahwa nilai-nilai dasar-dasar dari organisasi ini akan dipelajari bisa di dalam kolom A gitu ya. Ada gerakan kepala merahan, mengenal lambang dan hukum-hukum berkemanusiaan, kemudian yang lain itu akan ada dalam konteks A di sini. Dan termasuk juga siapa gerakan-gerakan internasional kami, apakah itu IFRC, ICRC, dan juga PMI, atau Palang Merah negara sahabat lain. Jadi memang alhamdulillahnya kami terkoneksi juga gitu ya. Misalnya di sini dengan Bulan Sabit Merah Mesir ya, karena kita bagian dari movement, maka sangat mudah sekali dan sangat cair gitu ya untuk bisa bersama mereka gitu ya. Kami di sini dengan Bulan Sabit Palestina, dengan Bulan Sabit Mesir dan lain. Jepang, Turki dan lain itu juga memiliki apa ya kedekatan tersendiri lah gitu ya. Kemudian juga dari sisi dasar yang lain ada PGI, pelibatan masyarakat di kolom hijau ini, kemudian safety security, kode perilaku dan lain-lain. Karena kami sadar bahwa dalam konteks bencana yang memang PMI lakukan itu tidak mudah juga, bahwa memastikan relawan-relawan kita aman, memastikan relawan kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ini juga menjadi kewajiban organisasi. Untuk itu ada safer access framework yang harus kita lakukan, ya minimal penciptaan lingkungan, apakah di skup relawan, di lingkungan kerja, dan lain, ini juga sebagai nilai tambah lah untuk bisa kita berjalan di organisasi humanitarian ini. Dan saya pikir dari sisi kompetensi manajemen, teman-teman juga bisa melihat banyak hal di sini, planning, monitoring, evaluation, report, dan lain-lain, termasuk juga manajemen layanan non-darurat, dan ini ada di kolom C gitu ya, bahkan beberapa spesifik layanan situasi konflik ini juga ada di sana. Dan untuk spesialis, biasanya ini akan ada di wilayah-wilayah provinsi dengan isu-isu tertentu gitu ya. Apakah itu ada, kita punya ya dukungan perawatan keluarga, psikososial, air dan sanitasi gitu ya. Nah, kalau air sanitasi ini sebenarnya ada di pusatnya, ada di Jatinangor tadi, di Bandung. Kita punya satu gudang dan diklatnya, dan PMI mampu untuk bisa menghasilkan 1 juta liter per hari dalam konteks darurat. Layanan kesehatan gitu ya, kita punya PKDD, pelayanan kesehatan dasar darurat gitu ya. Dan ini juga jadi satu layanan tersendiri di Palu. Kita membuat klinik lapangan gitu ya. Klinik lapangan yang kita set up minimal adalah misalnya 4.000 layanan gitu ya. 4.000 layanan, dan dengan 14 personil itu harus bisa men-set up dan membantu pemerintah daerah untuk bisa memberikan layanan yang paling tidak sama dengan kondisi seperti yang ada di lapangan. Dan mungkin kalau teman-teman yang berpengalaman di sana, ketika kita lihat dalam konteks darurat itu di Palu kan umumnya memang ketika bencana sangat masif dan apa ya, basic kebutuhan itu nggak ada seperti listrik, BBM, air yang lain, maka akan lebih banyak orang akan meninggalkan kota itu. Dan ketika orang-orang masyarakat keluar dari wilayah bencana, justru kita yang harus masuk gitu ya. Dan kita yang harus bisa menenangkan, memastikan bahwa kita tidak sendiri, ada dukungan dari luar yang bisa datang, itu juga menjadi skill tersendiri untuk teman-teman yang berkecimpung dalam bidang humanitarian ini. Shelter, management of the dead gitu ya. Untuk orang yang hidup aja kita
kita tolong gitu ya. Kemudian juga orang yang meninggal juga harus kita kebumikan dengan baik. Kalaupun mereka tidak tahu di mana jasadnya, maka minimal kita tahu di mana kuburannya gitu ya. Jadi ini juga uh, menjadi salah satu layanan yang dilakukan oleh teman-teman PMI di sektor darurat dan pemulihan. Jadi itu distribusi bantuan non tunai, saya pikir banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman melihat dari semua media belajar yang ada saat ini. Dan ini juga kita coba linkkan bagaimana pusat pengetahuan dan inovasi di PMI kita galakan gitu ya, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu pasti sangat banyak dan sudah baik gitu. Tapi bagaimana ini tidak hanya sebagai sebuah pengalaman dan cerita gitu ya, bagaimana ini juga bisa menjadi sebuah inovasi yang dilakukan secara organisasi ke depan, ini juga akan eh, menjadi salah satu tool lah untuk kita supaya kita lebih baik lagi. Saya pikir ini Mbak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya dan monggo kita diskusi bersama. Suwun. Iya, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih paparannya yang sangat menarik ini dan kawan Lokadaya perlu tahu nih bahwa Pak Ridwan ini saat ini sedang berada di Kairo karena sedang dalam misi kemanusiaan penanganan korban konflik Palestina Israel. Demikian Pak Ridwan ya. Semoga Ya Pak betul Mbak. semoga Pak Betul Ridwan betul. dan tim bulan depan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat seutuhnya gitu. Iya, siap, Kita makasih Mbak. Ya. iya. eh Baik Bang Adam maupun Pak Ridwan tadi meng-highlight tentang pelibatan kaum muda gitu karena kaum muda ini dianggap atau dan bahkan harus disadari kaum muda ini merupakan agen perubahan. Tadi ada beberapa tulisan Pak Ridwan dituliskan sekira 390.000 anggota PMR di sekolah menengah dan lebih dari 1,3 juta anggota Korps Sukarela yang berada di seluruh Indonesia. Dan mereka adalah garda depan PMI saat terjadi bencana. Tentunya dengan betul begitu Pak ya. Iya, betul Mbak. Ya, ya. Dengan pengalaman yang sejak tahun 1945, PMI punya standar karakter kapasitas relawannya berupa ada 13 pusdiklat, baik yang berperangkat lengkap maupun yang berperangkat standar, tapi harus ada standarnya gitu. Dan tadi juga ditayangkan ada fase metamorfosis di pusdiklat PMI gitu. Ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga di mana masing-masing kontennya berbeda, kemudian kapasitas pengetahuan dan keterampilannya juga berbeda. Kalau tadi teman-teman melihat ada yang generasi pertama sebagai event organizer, generasi kedua sebagai kompetensi builder, dan generasi ketiga berperan sebagai center of excellence, itu kita jadi tahu bahwa oh ternyata memang ada jenjangnya ya, bahkan menjadi relawan pun nggak sekedar kita turun aja nolongin korban bencana gitu, tetapi memang ada kompetensinya bagaimana kita berada di lapangan, berada di garis terdepan tadi misalnya ketika kita penanganan COVID itu tentu ada standar-standarnya. Nah, dengan penguatan kapasitas relawan yang sudah tersistem, PMI juga memiliki tools yang berstandar kompetensi gitu. Itu mungkin sedikit highlight dari Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan. Dan teman-teman silahkan yang ingin bergabung untuk bertanya atau mungkin berdiskusi ringan dengan Pak Ridwan dan Bang Adam, bisa raise hand atau juga menyampaikan lewat chat. Kak Rosid dulu deh, kita bacain chatnya. Praktik pertanian monokultur atau jagung memicu perluasan lahan, penggundulan lahan yang tutupannya rapat menjadi gundul di Gorontalo. Bukit yang curam pun juga ditanami jagung. Akibatnya banjir menerjang sepanjang tahun, biaya sosial akibat dan bencana, biaya sosial dan akibat bencana tidak sebanding dengan hasil panen jagung. 15% rakyatnya tetap miskin. Nah, kayaknya ini untuk Bang Adam nih. Gimana Bang Adam? Ya kita tahu Gorontalo itu di masa Fadel Muhammad sempat tercatat sebagai
salah satu daerah sentra produksi jagung yang diklaim terbesar di Indonesia. Nah, tapi sayangnya tanaman jagung ini memang dia sifatnya monokultur dan sudah gitu dia tidak boleh ada pohon naungan. Jadi di mana-mana lahan jagung itu kalau dia sebelumnya banyak tutupan atau hutan, dia harus melakukan pembukaan lahan atau land clearing. Sialnya kalau dia di lahan miring itu akan menyebabkan tanahnya tererosi karena tidak ada perakaran yang mengikat tanah tersebut. Jadi sebenarnya tinggal tunggu waktu tanahnya menjadi tidak produktif lagi karena dia habis terkikis oleh air hujan sehingga tersisa bebatuan yang agak susah lagi menanam tanaman lain. Saya pikir memang itulah perlunya pelibatan pihak-pihak tertentu yang punya pengetahuan atau yang punya kompetensi dalam melakukan perencanaan penggunaan lahan. Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pemerintah kita itu adalah pengembangan jenis tanaman tertentu atau kemudian disebut komoditi karena dia untuk diperdagangkan, itu bukanlah untuk melayani kebutuhan masyarakat, tapi dialokasikan untuk melayani kebutuhan pasar tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lahan serta keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Saya pikir itu tidak seberapa ya kalau hanya menjadi miskin. Kalau kita lihat di NTB, di Bima dan kota Mataram di Lombok itu setiap tahun bahkan terjadi banjir besar karena banyak terjadi pembukaan hutan untuk ditanami jagung. Di mana-mana, kalau masa-masa awal hutan dibuka biasanya produksi jagungnya menjadi sangat bagus, tapi seiring waktu tanahnya terkikis dia menjadi tidak produktif. Ya, karena jagung itu ditanam biasanya, dikembangkan biasanya dengan melibatkan masyarakat secara langsung, ini sedikit lebih repot ketimbang perusahaan gitu. Kalau perusahaan itu kan bisa kita gugat, bisa kita advokasi. Nah, kalau masyarakat kita tidak bisa menempuh cara-cara seperti itu. Kalau dikembangkan oleh masyarakat, maka jalan yang tersedia adalah melakukan penguatan kapasitas kepada masyarakatnya. Nah, pemerintah itu punya struktur sampai ke desa. Semua desa-desa di Indonesia ini punya PPL, penyuluh pertanian lapangan. Nah, penyuluh pertanian lapangan ini setiap tahun dia bikin namanya RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Di sanalah dirumuskan dalam 1 tahun itu petaninya akan tanam apa, berapa kebutuhan bibitnya, dan berapa kebutuhan pupuknya. Itu yang menjadi dasar alokasi pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Nah, mau tidak mau, mestinya itu yang diintervensi agar rencana definitif kelompok tani tersebut itu tidak lagi mengandalkan tanaman serupa yang membuat tanahnya menjadi terdegradasi dan berdampak secara ekonomi jangka panjang bagi masyarakat atau petani setempat. Saya pikir itu respon saya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Adam. Jadi memang perlu perhitungan yang lebih detail ya Bang Adam ya. Untuk ketika kita mau apa namanya pembukaan lahan atau apa, kita harus cek dulu ya kondisi-kondisi geografis di sebuah desa tersebut gitu. Dan kita lanjut ke kedua atau ada kawan-kawan yang mau bertanya langsung? Oke, ada Kak Sudomo. Silakan sebelum kita ke chat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sudomo atau biasa dipanggil Edo. Oke, jauh ya dari Sudomo ke Edo. Saya sebenarnya kan di Sulawesi Barat untuk SR Sulbar. Namun saya berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, untuk tim Pak Bang Walhi tadi, saya ingin tanyakan terkait kan kondisi saat ini saya juga terlibat di beberapa KPA itu mengusung untuk Gunung Bawah Karayeng, Gulu Bawah Karayeng untuk di heritage. Namun kondisi yang terjadi di sana eh, ada memang unsur yang selalu mengadakan kegiatan masif di atas di puncak gunung sehingga semakin lama semakin hancur. Sementara sumber air Sulawesi Selatan kan dari situ.
Nah, kira-kira untuk prosedur mencapai itu seperti apa? Mungkin arahan dari Walhi bisa diberi masukan karena tumpang tindih di pemerintahan juga antara pemerintahan provinsi kabupaten ini yang mempersulit proses Gunung Bulu Okarain menjadi heritage. Mungkin ada arahan dari Walhi terkait hal tersebut. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih Kak Edo untuk Bang Adam langsung nih. Bang Adam tadi ada pertanyaan. Gunung Hulu Karaeng ini sebagai kawasan heritage itu di sana terjadi atau ada kegiatan yang cukup masif di gunung yang kemudian mempengaruhi mata air gitu. Sedangkan mata air tersebut juga dipergunakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Bang Adam nih juga bagian dari eh, Sulawesi Selatan. warga Sulawesi Selatan. Gimana Bang Adam? Tentunya Ya, juga pernah mengamati situasi ini kan ya? ya. Halo Kak Edo. Ya, 2 atau 3 tahun lalu, LIPI merilis laporan terkait keadaan Gunung Bawah Karaing yang sudah semakin menyedihkan. Eko Rusdianto juga tulis laporan di Mongabai kalau memang gunung itu semakin terancam akibat aktivitas pendakian massal di Gunung Bawah Karaing. Saya tidak punya pengetahuan spesifik ya mengenai soal bagaimana membuat bentang alam tertentu atau hal-hal yang akan didorong sebagai warisan dunia. Tapi seingat saya Walhi pernah terlibat 2 kali. Satu kali itu Komodo, itu Walhi ikut terlibat karena kebetulan teman-teman ada advokasi di sana. Kemudian yang satu lagi terlibat itu yang Kars di Rambang-Rambang. Untuk lebih jauh, kita bisa diskusi lebih spesifik soal ini. Saya mungkin akan melibatkan kawan di Eknas. Di sini ada yang terlibat di Komodo itu, namanya Agus, yang terlibat di situ. Tapi saran saya memang sebaiknya dibentuk tim kerja, lalu tim kerja ini yang merumuskan apa langkah-langkah terukur untuk memastikan prosesnya itu bisa jalan sehingga tercatat sebagai warisan budaya dunia. Nah, saya pikir itu bisa jadi salah satu itu tuh. Kalau mau gaungnya agak besar, ya dibuka aja relawan gitu yang akan menyiapkan atau mendorong hal-hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa Karaeng menjadi warisan dunia. Dibuat kampanye media sosial, apa pentingnya Gunung Bawah Karaeng untuk menjadi warisan dunia, serta langkah-langkah apa yang dibutuhkan menuju hal tersebut, serta siapa orang-orang yang punya kompetensi untuk berpartisipasi dalam hal tersebut. Ya ini eranya mobilisasi sumber daya manusia kalau ajarannya Mbak Tino di Lokadaya begitu. Jadi kita bisa melakukan mobilisasi sumber daya untuk mendorong kerelawanan orang-orang yang punya kepedulian terhadap bawah karaeng. Ya salah satu jalan untuk menyelamatkannya adalah menjadikannya warisan UNESCO. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Oke, terima kasih Bang Adam. Dan kita lanjutkan ke chat. Wah, hari ini lumayan banyak nih. Ada Kak Natali dari Yeu. Kak Natali ini juga bertanya langsung ke Bang Adam nih. Kepada Pak Adam, saya mau bertanya bagaimana strategi yang telah Walhi lakukan dalam merawat jejaring dengan Mapala. Wah, ini sama nih pertanyaannya sama saya nih tadi. Udah keduluan. Silakan Kak Kak Adam, Pak Adam nih. Secara reguler, Mhm. Walhi punya pertemuan tahunan namanya KDLH, Konferensi Daerah Lingkungan Hidup di tingkat eksekutif daerah ya, yang basisnya di provinsi atau 28 provinsi Indonesia. Itu teman-teman semua anggota termasuk Mapala dilibatkan. Di situ ada biasanya ada side event tertentu. Ya, ada banyak eksekutif daerah yang melibatkan Mapala dalam side eventnya. Kemudian bersama-sama merumuskan mandat bagi Walhi setahun ke depan. Nah, termasuk Mapala sebagai anggota terlibat dalam perumusan mandat tersebut. Itu event tahunannya bernama KDLH, Konferensi Daerah Lingkungan Hidup, yang kemudian akan diteruskan ke tingkat nasional menjadi Konferensi Nasional Lingkungan Hidup. Nah, setiap 4 tahun sekali
ada namanya PDLH, Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup, itu untuk membentuk kepengurusan baru. Kemudian juga di Walhi ada PKW berjenjang, PKW 1, 2, dan 3. Nah, ini juga memastikan yang ikut, sorry, bukan memastikan. Ini adalah program kaderisasi Walhi yang boleh ikut hanya anggota. Jadi Hmm. biasanya kita akan ada kuota buat para anggota untuk ibu ikut dalam PKW tersebut. Itu yang reguler yang diprogramkan secara nasional. Lalu di tiap eksekutif daerah itu punya kebijakannya masing-masing juga untuk bekerja sama dengan Mapala. Entah dalam melakukan kampanye dan advokasi ataupun implementasi program-program tertentu. Biasanya kalau programnya berbau rehabilitasi bentang alam, ya Walhi andalannya akan melibatkan Mapala. Tapi akan sangat berbeda-beda di setiap daerah ya. Di Walhi sendiri ada satu struktur yang khusus menangani eh, keanggotaan, ya disebut DPK, Divisi Penguatan Kelembagaan. Jadi mereka kemudian yang bertanggung jawab untuk melakukan penguatan kapasitas, pembangunan jejaring, dan seterusnya kepada lembaga-lembaga anggota termasuk Mapala. Selain itu, Walhi punya event juga sebenarnya, saya lupa event 2 tahunan atau berapa, yang khusus untuk Mapala se-Indonesia. Ya, tapi sekarang ini kita selalu beralasan COVID kemarin menghentikannya. Memang praktis setelah COVID sampai sekarang tidak pernah lagi diadakan. Tapi yang pasti tidak ada langkah-langkah spesifik bagaimana menguatkan Mapala tersebut. Anggota sama eh, kedudukannya. Karena Walhi ini kan sebenarnya kepunyaan anggota, anggota yang beli pengurus, anggota yang kasih mandat, dan anggota sendiri yang merumuskan bagaimana menangani penguatan kapasitas anggota tadi, termasuk Mapala. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Adam. Jadi memang ada apa namanya, ada juga tahapannya ya atau apa kita bisa katakan levelingnya gitu ya. Ada yang memang itu khusus untuk personil, ada yang memang ini untuk jejaringnya Walhi begitu. Kita bergeser ke Pak Ridwan. Pak Ridwan ini ada pertanyaan dari Kak Lia Yuniar. Apakah PMI juga mengambil peran mobilisasi dan koordinasi semua relawan dan pemangku kepentingan kebencanaan, baik swasta maupun pemerintah, di suatu wilayah bencana di Indonesia? Ya, makasih Mbak Junior ya tadi ya. Jadi Ya. perlu saya sampaikan ketika terjadi satu event disaster atau bencana gitu ya di satu wilayah, maka memang eh, sebenarnya tugas fungsinya PMI ini adalah membantu pemerintah gitu ya. Ketika pemerintah ada event bencana dan lain-lain. Dan fungsi ini kalau tadi ditanyakan apakah PMI mobilisasi, saya pikir tidak semuanya gitu ya. Tidak semuanya kita mobilisasi, bahwa PMI pertama memprioritaskan mobilisasi-mobilisasi tadi orang yang sudah terregister, yang sudah memiliki kapasitas tertentu gitu ya, spesialis tertentu, maka akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan tentunya ini menjadi apa ya, fokus kami, bahwa lembaga-lembaga lain di luar itu, apakah itu lembaga organisasi sosial ataupun pemerintah yang mungkin mereka akan melit kaitannya dengan relawan, saya pikir ini akan bersandar di tingkat BNPB tentunya yang akan dibantu oleh teman-teman organisasi sosial masyarakat gitu ya. Hmm. Seperti halnya tapi itu pun biasanya mereka akan hanya meregistrasi gitu ya. Dari mana, organisasi mana, berapa lama, dan eh, kapasitasnya apa, kira-kira seperti itu. Jadi kaitannya dengan PMI, memang kami tidak mengambil role untuk melit ataupun eh, mengkoordinir semua mobilisasi dan juga di wilayah bencana. Tapi yang jelas bahwa mobilisasi yang kita lakukan itu pertama akan lebih ke prioritas di internal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Itu sih Mbak. Mhm. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Mhm. Sun. Iya. Terima kasih. Jadi memang ada database-nya gitu ya,
Pak Ridwan ya. Iya, iya, betul. Ada. Hmm. Jadi ketika kita misalnya nih kami dari Iya. Jogja gitu, kemudian cara kami mengakses data tersebut itu ke BPBD atau ke mana Pak? Ya, jadi kayak kemarin misalnya di Semeru gitu ya, ketika terjadi erupsi Gunung Semeru, maka ada mungkin lebih dari 50 organisasi yang mereka diutus oleh lembaganya masing-masing untuk bisa datang ke sana. Dan ketika Mhm, datang akan ada satu des relawan gitu di sana, mhm, des relawan yang biasanya di lead oleh BBBD gitu ya, mhm, under mhm, koordinasi dari BBBD. Mereka akan diminta ya tadi minimal 3W itu, mhm, 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 siapa akan melakukan apa di mana gitu, karena wilayah titik lokasi misalnya tersebar di 5 kecamatan atau di berapa puluh desa gitu ya, itu kan mapping itu nantinya akan dilakukan. Memang mhm, ini tidak tidak rutin gitu, tapi ketika itu ada event gitu ya, maka des ini akan diaktifasi dan kemudian teman-teman umumnya akan meregister dirinya sendiri gitu ya di dalam konteks itu, dan sifatnya koordinasi itu nanti akan di lead. Kayak misalnya kemarin di Cianjur juga seperti itu sih Mbak. Di mhm. Cianjur uh, sama juga ketika Cianjur itu banyak sumber daya datang di satu titik gitu ya, dan akhirnya semua karena di sana kebetulan secara geografis ya jalannya juga kecil, wilayah perbukitan, ketika banyak lembaga dengan kendaraannya masing-masing ya otomatis macet gitu ya. Dan Ya. macetnya itu seharian penuh gitu. Itu juga satu sisi kendala. Berangkat pagi kalau lewat dari jam 6 ya sama lah kayak kejadian di Jakarta kira-kira gitu. Maka akan sampai di atas titik-titik lokasi itu mungkin jam berapa? Jam 11 gitu ya. Dan ini juga jadi satu sisi challenge kalau untuk wilayah-wilayah dengan geografis tertentu. Mhm, mhm. Dan teman-teman di sana pasti untuk diminta untuk meregister dirinya sendiri, Mbak. Ya, ya. Berapa banyak personilnya, Mhm, apa kapasitasnya, kira-kira gitu, dan akan sampai berapa lama, mhm, mhm, di mana mereka akan stay, kira-kira atau fokus di satu desa kah, atau dua desa kah, atau berapa dusun, dan yang lain. Karena kan, atau juga memang ketika mereka fokus dalam bidang, oke, relawan kami akan kami dedikasikan untuk di wilayah membantu teman-teman logistiknya atau di pusat data informasinya atau di bagian SAR-nya gitu kan, atau di manapun lah komponennya itu, itu akan menjadi apa ya, informasi yang akan mudah diketahui oleh satu pihak, karena ya tadi itu di dalam satu waktu semua relawan harus kumpul semua, dan lagi-lagi ujungnya adalah bagaimana kita memastikan semua organisasi ini berperan dalam kapasitasnya masing-masing gitu, dan itu yang perlu di kita tekankan gitu ya. Ya, baik. Masih ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Ridwan. Langsung aja nih. Oh gitu. Apa Iya. ya Mbak lanjutnya? Oke, dari Mbak Yunia. Kalau nggak salah dari PMI Bali ya, Mbak Yunia ini Oh iya. untuk Mas Ridwan nih, bagaimana upaya untuk mengajak relawan PMI, khususnya yang berasal dari masyarakat umum, dan upaya untuk menjaga mereka sehingga bisa terus berpartisipasi dalam kegiatan PMI? Dan apakah ke depannya ada inovasi pelatihan, baik materinya maupun metode yang menyesuaikan dengan isu-isu yang berkembang saat ini? Monggo, Iya, Pak Ridwan. iya, makasih. Jadi Mbak Yuni dari Bali ya. Jadi memang kalau kita berbicara relawan ini kan kita akan melihat kepada apa sih kira-kira, kalau dari sisi kita ya, kira-kira kita akan melihat interest-nya gitu ya. Ada nggak sih interest ataupun eh, apa sesuatu yang ingin diharapkan dari relawan itu. Memang kita ada perkembangan bahwa kita misalnya di tingkat masyarakat siapa yang akan kita sasar, maka sebenarnya PMI ini kan sifatnya terbuka ya, siapapun dengan kemampuan apapun yang ingin join dengan kita ya monggo gitu ya, Mhm, bahwa selama kita mengedepankan prinsip-prinsip tadi, kesamaan, kenetralan, sukarela dan lain-lain, itu juga menjadi basic value-nya. Dan ketika
ada di lingkungan kita, masyarakat kita, atau misalnya ya donor darah aja misalnya, saya akan lebih apa ya, akan siap membantu lewat donor darah aja misalnya yang umumnya terjadi, maka ya kita akan membuka diri seluas mungkin gitu, bahwa kalaupun ternyata aktivitas di Palang Merah cenderung lebih kepada apa ya, kebetulan pas gitu ya dengan keinginan ataupun value-value-nya, pasti mereka akan ikut juga gitu. Dan salah satu metode yang kami kembangkan ya, misalnya eh, beberapa waktu lalu kita ada corporate volunteer misalnya. Ini kan corporate volunteer, mereka tidak leluasa waktunya, tidak semua waktu bisa disumbangkan gitu ya. Tapi mungkin pada bulan-bulan tertentu gitu ya, pada minggu tertentu gitu, ada beberapa corporate besar yang ingin juga mendedikasikan lah ya SDM-nya untuk bisa membantu kami di Palang Merah. Apakah ya macam-macam ya, apakah dari sisi skillnya mereka, dari sisi IT, dari sisi finance, dari sisi manajemen dan lain, itu juga kita invite. Dan corporate volunteer ini juga menjadi salah satu apa ya, inovasi dari teman-teman untuk bisa mendukung siapapun yang akan ikut terjun bersama PMI. Saya pikir ini juga jadi hal yang baik dilakukan. Dan untuk peningkatan kapasitasnya ya, semua sekarang ini kan teman-teman milenial ataupun yang lain sudah mulai masuk ke dalam dunia online lah ya, dan itu tidak bisa kita hindari. Maka sebuah percepatan informasi, kebijakan ataupun situasi kondisi ketika terjadi bencana, ya kita akan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi ini untuk bisa sampai informasinya kepada mereka yang tentunya memiliki concern yang sama terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin ini sih Mbak Nurul Ya. untuk Mbak Yuniarta di Bali. Suun Mbak. Ya, terima kasih untuk Pak Ridwan dan kita satu pertanyaan lagi untuk Pak Ridwan nih yang sudah masuk dari Oh, iya. Kak Natali dari YEU. Pak Ridwan, saya mau bertanya tentang bagaimana strategi dari PMI untuk menjaring relawan selama ini, karena pastinya PMI sudah punya jejaring relawan yang sangat kuat dan bagaimana caranya, mungkin dulunya gitu merintis jejaring relawan tersebut. Monggo, Pak Ridwan. Ya, makasih Mbak. Bagaimana strateginya PMI ya? Jadi memang ini adalah apa ya? Kami sangat apresiasi terhadap inisiasi-inisiasi dari pendahulu kami lah ya. Mhm, Jadi bagaimana ketika PMI juga mencoba masuk dalam misalnya di sekolah gitu ya, kami mhm, mungkin tidak terpikir bahwa ternyata investasi kepada apa ya, relawan dari sisi sektor pendidikan, minimal kita coba tadi yang Mbak bilang mhm, me- menyebarkan gitu ya semua informasi tentang kemanusiaan dalam dalam konteks pendidikan itu menjadi sangat penting. Minimal mereka sebenarnya terpapar dengan apa yang bisa dilakukan. Misalnya kalau dulu kita mengenal istilah P3K aja ya. mhm, P3K perlu nggak sih kita kasih ke teman-teman sekolah gitu ya? Apakah misalnya kalau orang itu kena percikan minyak goreng harus diapakan gitu ya? Informasi-informasi kecil gitu ya. Itu juga menjadi salah satu strategi bahwa kita akan masuk ke sektor-sektor pendidikan dan kesehatan, ini menjadi salah satu strategi yang diambil oleh PMI. Maka investasi terhadap apa ya, sumber daya relawan di sekolah dengan melalui PMR-nya ini juga menjadi salah satu upaya. Karena saya sendiri juga sebenarnya basic saya dulu di relawan gitu ya Mbak, di mhm, di kampus, yang saya pikir apa di sini kira-kira gitu ya. Ya, saya coba pelajari, oh ternyata ini berguna minimal untuk diri saya sendiri gitu ya. Dengan mempelajari ya, P3K lah. Jadi setiap unsur relawan itu memang mau nggak mau basicnya harus bisa lah upaya-upaya sederhana P3K itu. Karena itu
semua relawan pasti akan mendapatkan informasi itu selain dengan value-value yang lain. Kemudian ya jenjang-jenjang yang lain dengan community base misalnya ya, uh, atau ya yang berbasis masyarakat, penguatan kapasitas berbasis masyarakat, itu juga salah satu strategi kami untuk bisa membawa relawan-relawan yang tentunya tidak harus di sektor pendidikan, tapi di masyarakat yang ground gitu, itu juga mereka tertarik, mereka juga sadar bisa dengan kondisi masing-masing dan maulah kira-kira berkontribusi terhadap organisasi kita. Dan saya pikir itu beberapa uh, strategi yang kita lakukan. Tentunya juga ini butuh advokasi yang sangat intens gitu ya dalam konteks seperti ini. Jadi itu sih beberapa yang umumnya dilakukan oleh PMI. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Apa langkah-langkah pemerintah dan lembaga sosial dalam menangani bencana El Nino, terutama bagi petani jagung lahan kering di wilayah Lombok? Tahun ini, petani lahan kering di wilayah Lombok Timur mulai gagal panen akibat hujan yang tidak kunjung datang. Pemerintah memberi solusi dengan memberikan bantuan kepada warga yang dikategorikan miskin sesuai data DTKS di desa, tapi tidak menyasar petaninya. Kami pernah menyarankan pemerintah untuk membuat solusi dengan membangun bank air atau bendungan mini dengan sistem irigasi tetes sehingga air mudah dikontrol. Mungkin ini lebih ke diskusi di luar konteks kita sedikit nih Bang. Mungkin kawan-kawan mumpung ketemu Bang Adam nih gitu. Silakan Bang Adam. Ya, El Nino. Hmm. Jawab dulu yang pertama ya, langkah Ya. lembaga masyarakat dan Hmm. pemerintah. Kalau pemerintah setahu saya, kalau bantuan untuk orang miskin itu dia memang punya namanya PKH, program Keluarga Harapan itu untuk orang miskin, tapi khusus menangani El Nino ada juga bantuan pangan dikeluarkan oleh Bulog. Hmm. Beras, kalau tidak salah 10 atau 20 kilo untuk petani-petani yang gagal panen. Hmm. Ini Hmm. mengantisipasi gagal panen. Itu ada bantuan tersebut. Lalu bagaimana kerja organisasi masyarakat sipil? Ya, organisasi masyarakat sipil biasanya itu memberikan peringatan kepada pemerintah, lebih jauh memberikan somasi, atau bisa juga menggugat pemerintah. Walhi menggugat IKN, menggugat Wadas, Kendeng, agak banyak lah. Eh, Lebih jauh lagi biasanya ya membuat praktek-praktek baik untuk jadi percontohan. Tapi kalau cara kerja Walhi itu harus ada mandat dari warga. Hmm. Jadi Walhi baru akan mengerjakannya kalau warganya memberikan mandat secara langsung, baik lisan ataupun tertulis, sehingga itu bisa dikerjakan oleh Walhi. Nah, saya kasih sedikit gambaran terkait lahannya. Kemarau panjang ataupun krisis iklim ini tidak hanya gagal panen di Lombok yang berkaitan dengan jagung, ini baru nih buat saya jagung. Di banyak tempat itu yang terdampak itu adalah tanaman jangka panjang. Kopi dan cengkeh. Kami cek di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Maluku Utara. Itu Maluku Utara dan Sulawesi Selatan itu cengkeh sudah 3 sampai 5 tahun tidak berbuah akibat musim yang tidak stabil. Kalau musim hujan, hujannya terlalu panjang. Kalau musim panas, panasnya sangat panas seperti sekarang ini El Nino. Sehingga cengkeh tidak berbuah. Kopi menurun dengan drastis produksinya. Untuk itu sebenarnya kita mengenal sistem tanaman, sistem mengolah kebun namanya tumpang sari. Kalau bahasa kerennya judulnya agroforestry. Memadukan tanaman kehutanan, perkebunan, dan tanaman pertanian. Jadi tanaman dalam kebun itu akan sangat baik jika dia variatif. Agar kalau ada hama menyerang atau ada satu jenis tanaman gagal panen, maka tanaman lainnya diharapkan masih bisa menyelamatkan. Kalau di Sulawesi Selatan, tanaman yang paling sering menyelamatkan itu adalah pisang. Karena dia tahan dengan berbagai macam kondisi. Dan secara ilmiah, agroforestry ini memang lebih baik terhadap lingkungan dan selalu ada salah satu jenis tanaman yang bisa menolong. Ini contoh sederhananya, ada tanaman kayu misalnya, atau ya tanaman kayu misalnya pala, di bawahnya itu ada kopi, di bawahnya kopi ada cabai, di bawahnya cabai lagi ada tanaman penutup lantai hutan, misalnya jahe atau tanaman lainnya yang rapat di tanah. Nah, kemudian tanaman-tanaman tegakan lainnya itu bisa lebih variatif.
tapi penting sekali itu ada pisang karena dia katanya berfungsi melembabkan tanah. Saya bilang katanya karena saya bukan orang pertanian, ini lebih banyak saya pelajari dari praktek-praktek di lapangan. Nah, memang dibutuhkan perhatian yang lebih serius agar cara mengolah lahan itu tidak selalu berorientasi pada pasar. Yang saya maksud kalau pasar jagung, memang kalau jagung keuntungannya kan berapapun yang tersedia akan langsung diserap oleh industri karena dia dikasih makan kepada ayam potong dijadikan pakan. Saya tahu tuh kalau di NTB ini Carwem Popan itu memang salah satu produsen pemain terbesar untuk jagung. Dia perusahaan berbasis Thailand. Saya dengar dia segera bangun gudang jagung di NTB. Dan jagung itu tahu enggak jagung kuning itu? Jagung kuning itu ditanam oleh masyarakat bukan untuk kita konsumsi, melainkan untuk dikasih kepada ayam, menjadi pakan ayam, teman-teman sekalian. Jadi cara bertani kita ini sekarang absurd. Orang itu bertani untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia, tapi malah diputar. Dari jagung diolah menjadi pakan ayam, ayamnya lalu dimakan. Nah, pernah ada yang meneliti sebenarnya itu boros secara energi dan secara nutrisi, lebih banyak nutrisi terbuang. Kenapa kita tidak langsung saja tanam yang bisa dimakan? Tapi itu kajiannya lain ya, bukan kajian ekonomi. Tapi pada poinnya kita harus memperhatikan jenis tanaman warga sehingga dia tahan terhadap guncangan-guncangan seperti itu. Baik musim hujan yang panjang ataupun El Nino. Terima kasih, sorry jawabannya agak panjang. Iya, Bang Adam. Jadi kita bertani sekarang untuk ngasih makan ternak, bukan untuk makan kita gitu ya. Oke, ini Bang Adam boleh satu pertanyaan lagi kah? Atau satu tanggapan sedikit? Saya Ada. pimpin Pak Nurul. Iya, ada dari Kak Rosidin Fah ini. Ada statement tapi juga ada pertanyaan untuk kayaknya Walhi ya, karena kaitannya dengan tambang gitu. Ketidakadilan bencana karena yang selalu menjadi korban bencana adalah kelompok rentan dan kelompok marginal. Apakah ada standar penilaian yang independen terkait dengan standar penambang yang ramah untuk sustainability lingkungan untuk jangka panjang? Dan apakah sudah ada contoh tambang yang sesuai dengan standar tersebut? Nah, ini Bang, monggo Bang. Sebenarnya, sorry, saya bukan mau lempar tanggung jawab ini. Pengetahuan mendalam saya soal tambang. Ada manajer kampanye tambang di Walhi. Oke, jadi gimana Bang? Walhi menolak industri ekstraktif, termasuk tambang dan perkebunan sawit, perkebunan sawit skala besar yang dikuasai oleh korporasi. Itu sikap Walhi. Tapi kalau sikap saya secara personal, karena memang tambang ini menjadi apa? eh, Mau tidak mau menjadi bagian integral dari kebutuhan kita saat ini, dia seharusnya diperlakukan menjadi sangat ketat agar bisa dieksploitasi. Yang pertama harus diukur sebenarnya tingkat kebutuhan kita terhadap barang-barang yang berasal dari tambang tadi, satu. Yang kedua, betulkah harus selalu tambang yang dibutuhkan? Jangan sampai ada material lain yang bisa menggantinya selain dari sektor yang ditambang tadi. Eh, Kalau mengenai adakah tambang yang ramah lingkungan, saya tidak punya pengetahuan soal itu. Tapi saya mau jawab sedikit soal selalu rakyat yang jadi korban. Nah, saat ini Walhi sedang berproses bersama warga Pulau Pari, nanti boleh di googling, bersama Pulau Pari itu menggugat PT Holcim. PT Holcim ini sekarang tidak ada pabriknya di Indonesia. Dulu ada di Jawa Tengah, tapi sudah dijual ke Semen Indonesia. Nah, dia digugat oleh masyarakat Pulau Pari yang didampingi oleh Walhi karena masyarakat Pulau Pari merasa dirugikan. Semakin hari permukaan air laut makin naik masuk ke rumah-rumah mereka dan itu diyakini adalah akibat krisis iklim. Lalu diceklah 50 perusahaan, ada daftarnya itu bisa juga di googling, 50 perusahaan yang berada di jajaran teratas berkontribusi terhadap produksi karbon. Di dalamnya ada PT Holcim. Lalu digugatlah PT Holcim itu oleh warga bersama Walhi. Basisnya itu perusahaan di Swiss. Sidang pertama sudah memenangkan warga, isinya itu
Bisakah gugatan ini dilanjutkan mengingat dia ada di Indonesia dan apakah ada metodologi untuk membuktikannya bahwa Holcim ini berkontribusi terhadap krisis iklim? Itu menang, dia sudah diproses, pengadilannya sudah berjalan prosesnya, kemudian pengadilan juga memenangkan warga, karena kalau warga dan wali akan menanggung biaya persidangan tentu akan sangat mahal bolak-balik. Pengadilan sudah memerintahkan kepada perusahaan untuk menanggung biaya persidangan termasuk transportasi warga ke Swiss pada saat akan melakukan persidangan. Itu menunjukkan bahwa negara-negara tertentu memiliki sistem hukum yang memungkinkan menggugat perusahaan apabila ada warga negara yang dirugikan. Itu satu kemenangan. Sederhananya, kegagalan panen akibat El Nino dan yang lainnya yang oleh krisis iklim harusnya juga bisa digugat. Ya, cuman butuh kajian lama untuk melihat perusahaan mana yang lebih tepat digugat dan bukti-bukti apa yang seharusnya disiapkan. Yang terakhir adalah, menurut saya itu sudah satu kemenangan karena sudah bisa digugat. Tapi apakah nanti masyarakat bersama wali akan memenangkan gugatan atau perusahaan yang menang? Mungkin itu nanti akan dilihat kemampuannya melihat bukti-bukti dan pengacaranya siapa yang lebih jago. Yang jelasnya secara hukum itu bisa diproses. Terima kasih, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Bang Adam. Dan sebenarnya masih banyak sekali keingintahuan kita tentang isu-isu yang dikawal oleh Walhi maupun PMI gitu kan. Namun memang siang ini kita batasi untuk apa, penguatan kapasitas, bagaimana kita menguatkan kapasitas relawan. Nanti mungkin kawan-kawan Lokadaya bisa ada ide nih untuk mempertemukan kita dengan Pak Ridwan misalnya ketika udah sampai di Indonesia gitu, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang pengalaman Pak Ridwan, juga Bang Adam tentang pengalaman-pengalaman Walhi bisa lebih kompleks lagi. Dan kalau kita ambil benang merahnya gitu kawan-kawan ya, kita udah hampir 2 jam nih bersama dalam ruang daring ini, dan pertemuan ini kita mau ambil benang merahnya bahwa perlu sejak dini mengajak kawan-kawan muda untuk yang ada di sekitar kita dalam kegiatan-kegiatan kerelawanan itu baik dalam konteks kebencanaan maupun non bencana. Kalau tadi di Walhi ada relawan dalam penguatan ekonomi lokal. Nah, maka kita sebagai OMS juga perlu belajar banyak dari Walhi dan PMI dalam mengembangkan sistem kerelawanan bagi personil dan masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah kita temani atau yang sedang kita temani di banyak wilayah, gitu ya. Ada yang sedang menemani isu TBC, ada yang sedang menemani untuk kawan-kawan yang di isu lingkungan, atau ada yang sedang menemani kawan-kawan di isu pembangunan desa. Bagaimana kerelawan-kerelawanan tersebut bisa juga tumbuh di masyarakat-masyarakat yang sedang kita temani. Terima kasih untuk Bang Adam dan Pak Ridwan sudah meluangkan waktu 2 jam ini berbagi pengalaman melalui semi daring. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Ridwan, kita tunggu kedatangannya di Indonesia. Terima kasih juga untuk kawan Lokadaya yang sudah bergabung. Ini tadi saya melihat di apa kolom partisipan gitu, ada dari Sumatera Barat, ada dari Jambi, Jakarta, Kudus, Klaten, Yogyakarta, ada dari NTB, Bogor, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Bali. Mungkin ada beberapa wilayah yang juga belum sempat terdeteksi. Semoga pertemuan siang hingga sore ini banyak hal baik yang bisa kita replikasi di organisasi, dan tentunya terima kasih besar saya sampaikan dan harus kita apresiasi kepada kawan juru bahasa isyarat kita siang hari ini. Ada Kak Yanda dan Kak Widya. Terima kasih banyak kakak berdua sudah membantu kita untuk memperlihatkan bahwa jejaring Lokadaya dan kawan-kawan di Pujiono Center ini juga tidak meninggalkan kawan-kawan tuli yang juga ingin belajar bersama kita. Baik, kawan Lokadaya, sehat-sehat selalu semuanya. Saya Nurul Purnamasari sebagai moderator pertemuan ini. Saya kembalikan kepada kawan-kawan Pujiono Center. Silakan Mbak Wiwi. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Oke, ya terima kasih Mbak Nurul dan juga teman-teman dari juru bahasa isyarat kita Mbak Yanda dan Mbak Widya, juga para narasumber. Terima kasih banyak. Saya sebagai MC ingin mengingatkan kembali kalau nanti tanggal 16 Februari 2024 akan ada seminar daring lanjutan dengan tema praktik baik mobilisasi relawan di masa
pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Baiklah, saya ingin menutup seminar daring ini dengan sebuah pantun. Oke. Minum kopi jangan banyak-banyak. Cakep. Asik. Asam lambung kalau kebanyakan. Bener-bener bisa sakit sampai ulu hati. Cakep. Bapak Cakep. Ibu, terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bye-bye. Terima kasih semuanya.